Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kita lanjutkan untuk bab 9 di Munwa wa Chongpo, jadi informasi dan juga budaya dan informasi. Kita lanjutkan di sini ada Muin Pan Mechom, yakni Muin Pan Mechom itu toko tanpa pegawai. Jadi bentar ya, di sini ada toko tanpa pegawai. Jadi ada panmechom, di sini ada kios, panme penjualan, jadi kios penjualan atau toko, in manusia, munya tanpa. Jadi toko tanpa manusia atau tanpa pegawai. Mun panmechomen. Jadi toko tanpa pegawai itu sarami 직접 판매를 하지 않고 자동화된 시스템을 통해 상품을 판매하는 가게입니다. Bisa dari sini bisa ya, adalah toko yang tidak menjual, yang orangnya itu tidak menjual secara langsung. Jadi orang yang mempunyai itu tidak menjual langsung dan menjual produknya itu melalui sistem yang otomatis. Jadi jatung itu otomatis, sistemnya sistem melalui kayak gitu. Jadi toko tajam itu merupakan toko yang orangnya itu tidak menjual langsung serta menjual produknya itu melalui sistem otomatis. Kemudian 보통 biasanya 고객이 원하는 상품을 선택한 후 카드나 스마트폰을 이용하여 직접 결제하는 방식으로 운영됩니다. Jadi biasanya itu si Muin Panmechom itu pengoperasiannya melalui cara atau metode menggunakan dari ini boleh ya. Berarti biasanya itu dioperasikan setelah memilih produk yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi setelah pelanggan memilih produk yang diinginkan, pembayarannya itu bisa langsung dengan menggunakan kartu ataupun smartphone. Bisa seperti itu. Atau misalnya kita dari belakang ya, biasanya itu pengoperasiannya dengan cara pembayaran langsung dengan menggunakan kartu atau smartphone setelah pelanggan melakukan pemilihan produk yang diinginkan. Jadi setelah produk yang diinginkan dipilih, mereka bisa melakukan pembayar langsung dengan kartu maupun smartphone gitu. Jadi cara pengoperasian seperti di sini. Kalau saya sini ada nannya di sini loh, ada nannya itu menjelaskan dari Gokeki sampai Gyoljahanan gitu. Ini cuman menghubung-hubungkannya saja. Jadi pertama tadi kan cara pengoperasiannya yang pertama tadi toko tanpa pegawai tadi kan biasanya pengoperasiannya itu dengan cara si pelanggan setelah memilih produk. Jadi kan onhanan produk tadi ya toh. Bentar, ini bagian ini coba. Aduh. Bagian aja. Jadi setelah produk yang diinginkan dipilih tadi, mereka bisa melakukan pembayarannya dengan kartu maupun di smartphone. Nah, jika toko yang menggunakan Muin Panmechom tadi, mecang tadi, mereka menggunakan teknologi yang canggih, sensor yang canggih, kamera dan juga RFID, itu pembayarannya tidak cukup dengan kartu maupun smartphone. Bisa lebih advance lagi, bisa lebih bagus lagi, gitu. Sama 고객이 모바일 앱으로 QR 코드를 스캔하여 사전 결제하면 사무용 바이시크로 됩니다. Jadi bisa dioperasikan dengan cara produk yang diinginkan tadi itu kita miliki atau kita peroleh jika kita melakukan pembayaran prabayar atau melakukan pembayaran sebelumnya dengan cara menyekan QR code melalui mobile maupun aplikasi. Yang pertama tadi kita menggunakan kartu maupun smartphone. Nah, untuk yang teknologi canggih kita bisa menggunakan QR code. Atau kalau di sini itu kita pakai kris. Seperti itu. Jadi ada dua versi. Yang satu versi yang biasa dengan
kartu maupun smartphone. Yang lebih canggih lagi, kita bisa menggunakan kris atau QR code tadi. Bisa ya. Terus kemudian bawahnya, muin 판매점은 무인 슈퍼, 무인 편의점처럼 음료수, 과자, 컵라면, ini biasa 컵라면, kemudian 생필품 등 다양한 종류의 상품을 판매하는 곳도 있고, 무인 생수 판매점, 무인 계란 판매점, 무인 아이스크림 판매점, 무인 라면 판매점, 무인 과일 판매점, 무인 문구점과 같이 특정 상품을 취급하는 곳도 있습니다. Berarti nanti ada dua ya. Jadi toko tanpa pegawai itu cirinya, bukan cirinya, ada beberapa hal. Jadi ada tempat, jadi ada toko tanpa pegawai yang menjual berbagai jenis 종류의 상품, berbagai jenis produk. Jadi menjual berbagai jenis produk seperti 음료수 itu minuman ringan, kuaca, snack, ataupun ramyeon atau gelas ramyeon, apa tuh namanya, mie gelas atau itu loh yang cup-cupan itu loh, yang ramyeon yang cup itu, seperti supermarket tanpa pegawai maupun minimarket tanpa pegawai. Jadi yang pertama jenisnya itu ada yang menjual berbagai jenis produk 상품, berbagai jenis produk. 생필품 itu kebutuhan pokok. Jadi seperti 음료수, 과자, kopi, dan juga 생필품 dan lain-lain seperti supermarket tanpa pegawai, minimarket tanpa pegawai. Kemudian langsung ke belakang, ada juga tempat yang khusus atau menyediakan 상품만 취급하다 itu, bentar saya cari dulu ya. Ya, menyediakan, menangani 상품만, produk khusus, hanya produk khusus 특정, menyediakan produk khusus seperti, jadi yang satu menjual berbagai produk hal-hal kebutuhan pokok dan seterusnya tadi. Ada juga yang menjual khusus, jadi hanya satu produk khusus saja. Contohnya di sini muin 생수 판매점, jadi toko air mineral tanpa pegawai. Jadi dia itu fokusnya menjual air mineral. Kemudian keran, telur, kemudian ice cream, toko tanpa pegawai tentunya. Kemudian ramyeon tanpa pegawai, buah tanpa pegawai. Kemudian 문구점, toko alat tulis. Gitu. Jadi yang satu tadi toko tanpa pegawai, TPP, yang menjual kebutuhan hidup dan seterusnya. Tetapi ada juga TPP, toko tanpa pegawai, yang penjualannya itu khusus, entah itu dia hanya menjual air mineral, mana tadi, 생수, atau mungkin telur, atau mungkin ice cream dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Bisa ya. Kemudian iwe itu, selain itu pun 무인 세탁소와 무인 카페, 무인 골프장 등 무인으로 서비스를 제공하는 곳도 있습니다. Berarti selain itu pun ada juga tempat yang menyediakan service pelayanan tanpa pegawai, yang dia itu otomatis tanpa disediakan bantuan pegawainya, seperti muin setakso, jadi laundry tanpa pegawai. Jadi kita tinggal masukin uang, koin, kemudian langsung mesin cucinya langsung otomatis gitu. Tidak perlu kita serahkan, Mbak, mau nyuci ini. Enggak seperti itu. Jadi kita langsung sendiri otomatis. Biar main kafe, jadi kita beli kopi, beli apa-apa ya otomatis. Kemudian golfbejang juga sama, golfbejang, lapangan baseball atau tempat baseball, golf tanpa pegawai, jadi tempat golf, dan dia itu nggak ada caddy atau apa itu yang membawa itu. Jadi kita tinggal ya golf saja kayak gitu. Jadi selain ini tadi semua, ada juga yang sistemnya itu layanan service.
layanan jasa, itu yang dia itu tanpa pegawai. Kemudian yang terakhir irohan muin pan mejomen. Jadi si toko tanpa pegawai seperti ini isipsasikan unyong deko iso dioperasikan selama 24 jam dan onje든지 kapanpun perihan테 이용할 수 있다는 장점이 있습니다. Oh, dari sini. Jadi toko tanpa pegawai seperti ini itu memiliki kelebihan, yaitu dioperasikan 24 jam lalu dan atau sehingga bisa digunakan kapanpun saat dibutuhkan. Jadi memiliki kelebihan, atau misalnya di sini juga bisa ada kelebihan, yaitu bisa digunakan kapanpun saat dibutuhkan karena dioperasikan selama 24 jam, itu juga bisa. Kemudian tohan lalu dan atau selain itu 외국처럼 언어 장벽이 있는 사람들도 sorry kita ulang ya. 외국인처럼 언어 장벽이 있는 사람들도 자유롭고 간편하게 이용할 수 있습니다. Bentar, 자유롭다 kok saya lupa ya. Bebas. Apa tadi? 외국인처럼 언어 장벽이 있는 사람들도. Jadi orang-orang dari sini ya. Orang-orang yang memiliki kendala atau halangan bahasa seperti orang-orang asing pun itu bisa menggunakannya dengan bebas dan kanbion, nyaman, ya kan? Kanbion nyaman, ya sederhana, nyaman, simple, seperti itu. Oke, kita review bentar ya. Jadi toko tanpa pegawai itu adalah toko yang orangnya tidak menjual langsung dan pengoperasiannya itu dioperasikan secara otomatis. Kemudian biasanya pengoperasiannya itu pelanggan setelah memilih produk yang diinginkan, mereka itu bisa menggunakan pembayar langsung dengan menggunakan kartu maupun smartphone. Namun di toko-toko yang menggunakan sensor yang gogep canggih, kemudian kamera dan juga RFID, itu mereka melakukan pembayarannya itu menggunakan scan QR code. Oke, yang satu menggunakan kartu maupun smartphone, yang toko yang mewah tadi, canggih tadi menggunakan QR code melalui mobile ataupun aplikasi mobile lah ya. Kalau kita sebutnya kris pakainya. Kalau di sini ya, di kris. Kemudian di paragraf yang kedua, jadi toko tanpa pegawai itu ada dua versi. Kalau di sini ya diterangkan, enggak hanya dua versi ya. Jadi ada beberapa tempat. Yang pertama, jadi toko tanpa pegawai itu menyediakan berbagai jenis produk yang dibutuhkan, seperti tadi menyusu, tadi minuman ringan, snack, ramyeon, kemudian kebutuhan hidup seperti supermarket tanpa pegawai maupun minimarket tanpa pegawai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu toko tanpa pegawai yang menangani atau menyediakan produk khusus, hanya produk khusus saja. Bisa toko air mineral tanpa pegawai, telur tanpa pegawai, toko es krim tanpa pegawai, kemudian toko ramyeon tanpa pegawai, toko buah tanpa pegawai maupun toko alat tulis tanpa pegawai. Selain itu pun ada juga tempat yang menyediakan pelayanan tanpa pegawai atau jasa tanpa pegawai seperti laundry tanpa pegawai, kemudian kafe tanpa pegawai maupun golpejang, tempat golf tanpa pegawai. Dan yang terakhir, toko tanpa pegawai seperti ini itu memiliki kelebihan, yaitu bisa digunakan kapanpun saat dibutuhkan. Kenapa? Karena dibuka selama 24 jam. Kemudian selain itu, orang-orang yang memiliki kendala bahasa seperti orang asing pun mereka bisa menggunakan secara 자유롭다, bebas, dan juga
kanpian, nyaman, seperti itu. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata, salah dalam pengertian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.